Halo Sobat Teknologi, bersama saya Marino. Pada video sebelumnya kita sudah sama-sama belajar cara merakit komputer hingga berhasil menyala. Hore! Nah, bagi teman-teman yang belum menontonnya, kalian bisa klik link di pojok kanan atas atau kalian bisa mencarinya di kolom deskripsi. Nah, sebuah rakitan komputer kita ini masih belum bisa digunakan karena apa? Ya, belum ada operating sistemnya. Nah, pada video kali ini kita akan sama-sama belajar cara menginstal operating system di rakitan komputer kita kali ini. Oke, sebelum kita melanjutkan instalasinya, terdapat beberapa alat yang perlu kita siapkan. Nah, alat yang pertama dan utama adalah satu buah flash disk dengan kapasitas minimal 16 GB. Lalu selain itu juga kalian memerlukan satu buah perangkat komputer atau laptop untuk membuat media instalasi pada flash disk yang akan kita gunakan. Oke, lalu selanjutnya kita memerlukan beberapa software yang akan kita gunakan. Oke, lalu untuk bagian softwarenya, alat yang kita perlukan yang terutama yaitu operating systemnya. Nah, operating system yang akan kita gunakan yaitu Windows 10. Nah, untuk link pengunduhannya kalian bisa cek di kolom deskripsi. Nah, di sini terdapat dua pilihan Windows 10. Yang pertama yaitu 32 bit bagi spesifikasi komputer atau laptop kalian dengan RAM minimal 2 GB. Nah, lalu yang 64 bit kalian bisa gunakan bagi spesifikasi laptop atau komputer kalian dengan RAM minimal 4 GB. Nah, jika sudah, kita bisa langsung pilih. Di sini kita akan menggunakan Windows 10 dengan versi 64 bit. Lalu selanjutnya kita perlu aplikasi untuk membuat media instalasi pada flash disk kita. Nah, untuk aplikasi yang akan kita gunakan yaitu aplikasi Rufus. Nah, untuk link pengunduhan aplikasi ini kalian juga bisa cek di kolom deskripsi di bawah. Di sini kalian bisa langsung scroll saja ke bawah lalu kalian pilih download di bagian link paling atas yaitu Rufus 4.1exe tipe standar dengan platformnya Windows X64. Oke, setelah beberapa alat yang kita perlukan sudah terunduh, kita langsung lanjut ke langkah selanjutnya yaitu membuat media instalasi. Nah, tahap pertama kalian yaitu harus menyiapkan flash disk terlebih dahulu dan mengkoneksikannya ke perangkat yang akan kalian gunakan untuk membuat media instalasi. Nah, lalu langkah selanjutnya kita akan langsung membuka aplikasi Rufusnya. Nah, di sini flash disk kakak sudah terdeteksi di aplikasi Rufus yaitu SanDisk sebesar 16 GB. Nah, lalu langkah selanjutnya kita langsung memilih boot selection. Nah, di sini kita klik select, lalu kita pilih operating system yang akan kita gunakan sebagai media instalasi. Kita pilih Windows 10, lalu kita klik open. Maka otomatis aplikasi ini akan menyesuaikan sesuai kebutuhan operating system kita. Nah, di sini kita bisa langsung klik start. Kita klik OK. Nah, di sini kita akan menunggu sampai proses ini selesai. Proses ini mungkin akan berlangsung lebih lama, jadi langsung saja kita skip ke langkah selanjutnya. Oke, setelah media instalasi sudah jadi, kita bisa langsung mencabut flash disk tersebut dan memasangkannya di perangkat yang akan kita lakukan instalasi. Nah, untuk melakukan instalasi, yang pertama kita harus melakukan setting pada BIOS di perangkat yang akan kita install. Nah, tiap komputer ataupun laptop memiliki settingan BIOS yang berbeda. Mungkin kalian bisa langsung melihat contoh dari video ini dan kalian bisa terapkan di komputer kalian masing-masing. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut, kalian bisa mencari referensi di internet dengan mencari kata kunci instalasi Windows di laptop ini atau komputer tipe ini. Nah, jadi kalian bisa lebih mengetahui settingan BIOS yang diperlukan. Oke, setelah sudah selesai, kita langsung cus ke bagian instalasinya. Dengan kalian mengklik F10, maka otomatis operating system akan langsung terload secara otomatis.
Oke, instalasi Windows sudah selesai. Setelah ini kalian bisa langsung mencabut disk di perangkat kalian agar proses instalasi akan berlanjut lagi. Oke, instalasi Windows kita sudah berhasil, Luri. Oke, untuk tahap akhir kita akan melakukan finalisasi, yaitu dalam bentuk kita akan menginstal driver dan juga menginstal aplikasi penting yang akan digunakan. Caranya bagaimana? Simak terus ya. Oke, cara yang pertama yaitu kita akan menginstal driver. Nah, sebenarnya di sistem operasi Windows ini sudah terdapat driver yang mendukung di perangkat kalian, namun terdapat beberapa perangkat yang tidak disupport oleh driver bawaan Windows ini. Nah, salah satu rekomendasi dari kakak yaitu menggunakan aplikasi driver pack. Yang aplikasi ini kalian bisa unduh secara gratis di link yang akan kakak terapkan di kolom deskripsi. Nah, jika kalian ingin mencarinya sesuai dengan tipe laptop atau tipe motherboard kalian bisa langsung membuka website merek laptop ataupun merek motherboard kalian. Nah, di sini ada contohnya seperti laptop Acer. Kalian bisa langsung mencarinya dengan kata kunci tipe laptopnya di kolom pencarian. Maka otomatis driver yang diperlukan akan bisa tersedia untuk kalian download. Nah, cara lain untuk mendownload driver yang kalian perlukan, jika kalian tidak mengerti, aku nggak tahu driver mana yang harus aku install, kalian bisa langsung mempercayakannya ke pihak Microsoft melalui Windows Update. Jadi kalian bisa langsung mengklik check for update, maka sistem operasi Windows akan otomatis mencarikan driver-driver jika perangkat kalian belum disupport oleh Windows. Jadi Windows Update ini berfungsi untuk mencari driver yang cocok melalui media online. Oke, tahap selanjutnya setelah kita menginstal driver yang kita perlukan, kita akan menginstal beberapa aplikasi wajib yang kalian perlukan di komputer kalian. Nah, salah satunya itu seperti browser, antivirus, program Office, program player, multimedia, dan lain-lain. Nah, agar kalian tidak kesulitan untuk mencari aplikasi yang kalian perlukan, di sini kakak memberikan salah satu rekomendasi website untuk kalian bisa mengunduh aplikasi yang kalian perlukan tanpa perlu mencari satu persatu, yaitu menggunakan Ninite. Nah, melalui website Ninite ini kalian bisa memilih aplikasi yang kalian ingin install di komputer kalian. Nah, di sini yang pertama kakak pilih web browsernya menggunakan Chrome, security menggunakan Malwarebytes. Lalu untuk messaging, nah di sini kita pasti perlu Zoom untuk kelas online. Lalu untuk medianya, kita memerlukan VLC Media Player untuk memutar video dan musik. Lalu untuk compression ini diperlukan, jadi jika kalian mendapatkan file kompresi seperti RAR atau ZIP, kalian perlu membuka file tersebut menggunakan aplikasi kompresi, yaitu salah satunya yaitu terdapat 7zip, pzip maupun WinRAR. Di sini bagi pengguna Windows pasti familiar dengan namanya WinRAR, jadi kita langsung klik WinRAR. Lalu yang lainnya di imaging, di sini kita tidak perlukan, utilities tidak kita perlukan juga. Lalu untuk dokumennya kita memilih Foxit Reader atau LibreOffice. Maksud kakak, kita menggunakan Foxit Reader untuk membaca file PDF, lalu LibreOffice ini untuk aplikasi Office-nya. Nah, kenapa kita tidak menggunakan Microsoft Office? Nah, untuk tahap Microsoft Office itu memerlukan cara tersendiri. Jadi kita harus mendownload file ISO-nya terlebih dahulu, dan bahkan kalian harus memerlukan membeli lisensi key dari Office tersebut. Nah, jika kalian ingin kakak buatkan tutorial menginstal aplikasi Microsoft Office, kalian bisa langsung komentar di bawah.
Oke, jika aplikasi yang kita perlukan sudah selesai, kita langsung bisa pilih Get Your Ninite. Selanjutnya kita bisa langsung membuka aplikasi tersebut untuk menginstal aplikasi yang sudah kita request tadi. Oke, aplikasi Ninite kita sudah terunduh. Di sini kita bisa langsung membuka aplikasi Ninite ini untuk melanjutkan instalasi program-program yang telah kita pilih. Nah, di sini sudah mulai preparing setup. Oke, kita tunggu proses download dan instalasi hingga selesai. Nah, berhubung proses ini memakan waktu cukup lama, kita bisa langsung skip ke tahap selanjutnya. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Bagi sobat-sobat yang ingin mencoba langsung instalasi sistem operasi ini, kalian bisa langsung mencobanya. Dan bagi sobat-sobat yang ingin mencoba instalasi sistem operasi yang lain seperti Linux, Chrome OS, dan lain-lain, kalian bisa melakukan riset atau mencari referensi lainnya melalui media internet. Oke, sekian kelas kita hari ini. Sampai jumpa di kelas kita berikutnya. Salam teknologi.